Lah, lampu mati. Tenang, kan ada korek api. Mau bakar sampah, pasti butuh korek api. Mau nyalain lilin, pasti cari korek api. Atau mau buat api unggun, harus bawa korek api dong. Apalagi bagi kaum perokok, korek api merupakan teman sejati. Konon katanya bagi para perokok, korek api dan rokok pasti tak bisa dipisahkan. Tanpa korek api, rokok hanya bisa dimiliki tanpa bisa dinikmati. Selayaknya hubungan sesama manusia, sering bersama tetapi tidak ada cinta di dalamnya. Tentu sakit bukan? Wah, bisa-bisa aja nih para kaum perokok ini. Ya, apapun itu, di sini kita tidak akan membahas tentang rokok, tapi kita akan membahas tentang pasangannya, yakni si korek api. Keberadaan korek api tidak hanya sangat penting bagi kaum perokok, tapi juga bagi seluruh umat manusia. Bisa dibayangkan jika benda imut ini tidak pernah ditemukan, mungkin sampai hari ini kita masih menggosok kayu atau batu untuk menyalakan api. Meski begitu penting, apakah kalian tahu sejarah ditemukannya benda ini? Belum tahu? Yuk mari kita cari tahu bersama. Oh iya, namun sebelumnya terima kasih pada para dulur yang telah subscribe, like, and komennya. Oh iya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya, agar tak ketinggalan video-video unik kita selanjutnya. Oke, matur thank you. Lebih dari 500 tahun yang lalu, manusia diyakini telah mengenal cara pembuatan api secara alami. Mereka memanfaatkan benda-benda di sekitar untuk menciptakan api. Cara pembuatannya dengan menggesekkan dua buah batang kayu secara terus-menerus sehingga menghasilkan bara api. Seiring waktu yang terus berjalan, untuk menghasilkan api, orang-orang menggunakan cara yang sama namun dengan benda yang berbeda. Mereka sudah mengganti kayu atau batu dengan batu api dan baja. Cara ini pun dipercaya berlangsung selama ribuan tahun. Hingga di tahun 1680, seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Robert Boyle melakukan percobaan dan menemukan fakta bahwa fosfor dan belerang akan segera menyala jika keduanya saling bergesekan. Hal ini pun dipercaya kebenarannya oleh para ilmuwan, sehingga ia disebut sebagai orang pertama yang menemukan prinsip untuk menciptakan api secara kimiawi. Dan prinsip inilah yang akhirnya membawa pada penciptaan korek api modern. Namun, alat pemantik temuan Bapak Boyle yang menggunakan fosfor ini masih memiliki tingkat bahaya yang tinggi, sehingga belum bisa dikatakan berhasil dimanfaatkan dengan baik. Lalu pada tahun 1827, seorang ahli farmasi asal Inggris yang bernama John Walker memproduksi sebuah tongkat yang panjangnya hampir 1 meter yang mengandung belerang peroksida dan dapat digesekkan. Penemuan ini dianggap sebagai temuan pertama sesungguhnya dari korek api yang kita kenal sekarang ini. Pengembangan korek api terus dilakukan oleh para ilmuwan dari berbagai negara. Korek api yang menggunakan fosfor berukuran kecil pertama kali dipasarkan di Jerman pada tahun 1832. Tapi korek api kecil itu ternyata masih belum dapat dikatakan aman untuk digunakan. Baru pada tahun 1855, seorang ilmuwan asal Swedia, Bapak Carl Landström, memperkenalkan korek api fosfor merah pertama yang aman untuk digunakan. Korek api jenis ini terus dikembangkan hingga akhirnya kita dapat melihat bentuknya seperti sekarang ini. Wah, panjang ya prosesnya. Di era sekarang korek api sudah sangat berkembang. Fungsinya tetap sama, namun bentuknya yang sangat beragam. Contohnya seperti ini. Ya, kayak naga ya, buka mulut nyemburin api deh. Bukannya madamin api, malah ngeluarin api. Ketipu dah.
praktis ya dulur, jam tangan sekaligus korek api. Wah, ini unyu plus lucu guys. Kalau yang ini anak tahun 90-an pasti tahu deh. Kalau yang ini jangan dibuat untuk nyabut paku ya. Bim salah bim. Yang keluar bukan jin, melainkan api dah. Benar-benar unik dan kreatif ya. Apakah dulur ada bentuk korek api yang lain? Tulis di kolom komentar ya. Oke dulur, itulah tentang korek api. Begitu panjang prosesnya, sehingga dapat membuat kita sadar bahwa semua tujuan yang kita inginkan selalu membutuhkan perjalanan panjang dan kesabaran. Oke, jaga semangat, tetap istiqomah, dan jangan gampang nyerah.